Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Lava dan Kusa bangkit. Kus mengingat kata-kata pria itu. Dia pun melempar Vena. Lava memarahinya karena menghina Vena yang Sinta berikan sebagai berkah. Dia bilang, "Aku tidak percaya ini. Kau bisa melakukan ini. Pergi dan ambil Vena itu." Namun Kusa tetap marah. Lava pun mengambil Vena dan Kusa menghilang. Dia mencari Kus. Lava tidak melihatnya dan menangis. Kemudian Kus mendatanginya. Dia pun menangkap Kus. Lava bertanya, "Kemana kau? Mengapa kau mencoba untuk meninggalkanku sendirian?" Lava mengatakan, "Berjanjilah, kamu tidak akan pernah meninggalkanku sendirian dalam situasi sulit." Kus pun berjanji. Dia bilang, "Aku tidak pergi kemanapun meninggalkanmu. Aku menemukan solusi." Kemudian dia bercerita tentang mengikuti pria itu, menunjukkan Kusa melihat pria itu bertemu seseorang. Ketua menegur dan menghina istrinya. Dia pun menangis. Kepala mengancam akan mengusirnya keluar dari rumah. Dia mengatakan itu untuk mengendalikan wanita. Dia juga menegur putrinya. Kusa melihat suami gadis itu juga menghinanya. Lava berkata, "Tetapi Kus, solusi apa yang kamu dapatkan?" Lava berkata, "Tidak, kita setidaknya tahu musuh kita. Aku punya rencana. Kita menyesali perbuatan kita. Ketika mereka mempercayai kita, maka kita akan membuat situasi melawan mereka." Lava bertanya, "Apakah kita akan berpura-pura berteman dan kemudian menang?" Kus mengatakan, "Ya, kita akan menipu mereka." Lava mengatakan, "Tidak, aku tidak menerima ini." Kusa bertanya, "Mengapa?" Kus bilang, "Aku tidak menerima ini." Lava berkata, "Maka kau tidak dapat berhubungan dengan kami." Kusa bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Lava berkata, "Seperti kita memiliki hubungan darah, kita harus menjaga prinsip yang sama. Berjanjilah, kamu tidak akan pernah mengambil dukungan dari kebohongan untuk memenangkan motifmu." Kusa bilang, "Aku tidak bisa menjanjikanmu." Kus bilang, "Aku hanya akan mendukungmu." Kemudian dia pun pergi. Lava pun khawatir. Kemudian pada adegan berikutnya mereka kembali ke Ayodhya. Para pria datang untuk menentang. Lava mengatakan, "Jika kamu tidak yakin, maka kita akan pergi. Ada banyak burung dan hewan yang mengetahui kemurnian Sinta." Pria itu berkata, "Aku berpikir burung dan binatang akan bersaksi. Jika kalian berhasil, maka aku akan membiarkan kalian tinggal di Ayodhya dan dapat melanjutkan Ramayana." Pria itu pun meminta mereka untuk segera memulainya. Mereka memulai menyanyikan kisah Rama dan perpisahan Sinta. Kemudian cerita menunjukkan Ram berteriak, "Sinta!" Ram mendengar Jatayu memanggil dia. Ram dan Laksman lari ke sana. Mereka melihat Jatayu terluka. Mereka berusaha membantunya. Jatayu memberitahu mereka tentang Ravan yang menculik Sinta. Kemudian Jatayu pun meninggal. Jiwanya pergi. Dia bilang, "Aku yakin kamu akan menghukum Ravan karena kejahatannya." Kemudian Laksman bertanya, "Bagaimana kita akan menemukan Sinta?" Rama mendapatkan aksesoris Sinta. Dia mendapatkannya dan mengatakan, "Kita akan berada di jalan yang benar." Laksman mengangguk. Ram dan Laksman datang ke Sabri. Ram menyapanya. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Rama bilang, "Aku ingin menemukan istriku, tapi kami tersesat. Aku butuh bantuanmu." Rama mengatakan, "Aku Dasaratnan dan Ram." Dia pun kaget. Dia melihat avatar cerahnya. Dia pun menjatuhkan keranjang buahnya. Kemudian tak lama dia bilang, "Aku ingin memberitahumu. Sugriv akan membantumu. Dia adalah Vanaraj. Dia membimbing mereka."
Ram berterima kasih. Dia bilang aku senang bertemu denganmu. Dia mengatakan pengabdianmu akan selalu diingat, selalu tetap diberkati. Kemudian di sisi lain Sinta memanggil Ram. Dia bangun dan melihat beberapa wanita Aswar datang. Dia meminta mereka untuk menjauh. Dia mengambil tongkat. Dia pun bertarung dengan mereka. Surpanaka datang ke sana sambil tertawa. Dia mengatakan kau akan selalu ditawan di sini. Hidupmu akan tanpa suamimu. Sinta mengatakan Ram akan datang untuk membuat kalian semua menangis dan menghukummu. Ravan tidak menculikku untuk membalas dendam. Kau salah. Surpanaka memuji Ravan. Dia mengatakan tidak mungkin Ram akan datang ke sini. Kemudian di sisi lain ketua bertanya mengapa kau membiarkan mereka memasuki Ayodhya. Lelaki itu berkata bahwa mereka memungkinkan ini. Burung-burung dan binatang meneriakkan nama Sinta. Ketua mengatakan aku pikir anak laki-laki itu adalah Mayavi. Kita akan membutuhkan sihir untuk mengalahkan mereka. Kepala pun menemui Mayavi dan bertanya apa kandang ini. Kami banyak mendengar tentangmu. Mayavi mengatakan ini bukan hanya kandang biasa. Ada sihirnya di dalamnya. Tidak semua orang bisa melihatnya. Mereka pun mendapatkan kandang. Mereka melemparkan bubuk merah ke kandang. Banteng pun muncul. Banteng itu menjadi kasar. Kemudian banteng itu berhenti dan berbalik kembali ke Lava dan Kusa. Orang-orang meminta Lava dan Kusa untuk pergi. Banteng menjadi marah dan menginjak tanah. Tanah pun bergetar. Semua orang terjatuh. Lalu kemudian Kusa pingsan. Kepala dan ajudannya tertawa. Lava meminta Kusa untuk bangun. Lava berlari dan mengalihkan perhatian Banteng. Dan kemudian Lava dan Kusa lari. Banteng mengikuti mereka. Orang-orang cemas memandang. Wanita itu mengatakan mereka membantu anak-anak kita. Kita harus membantu mereka. Mereka berkata ya, kita harus membantu mereka. Lava dan Kusa bersembunyi di hutan. Lava bertanya apakah Banteng pergi. Dia mengatakan Banteng mengikuti kita. Beberapa banteng Mayavi, bukan banteng biasa. Kusa mengatakan kita harus melakukan sesuatu. Banteng dikirim untuk membunuh kita. Kemudian mereka mendengar orang-orang memanggil mereka. Lava berkata, Kus, kita tidak bisa membiarkan orang terluka. Mereka tersenyum melihat Banteng. Banteng berlari ke arah mereka. Di sisi lain orang-orang mencari mereka. Wanita itu menangis dan mengatakan Banteng membunuh anak laki-laki. Lava dan Kusa berlari menuju ujung tebing. Banteng pun datang dan berlari. Lava dan Kusa menjauh. Banteng pun terjatuh. Mereka mengatakan Banteng sudah selesai. Namun, mereka mendengar Banteng. Banteng itu kembali. Mereka pun terkejut. Lava meminta Kus untuk pergi. Banteng itu menuju Kus. Lava mendapatkan busur dan panahnya. Dia memukul Banteng dengan panah. Mereka melihat avatar manusia dari Banteng. Dia mengatakan anak-anak Rishi itu melakukan ini padaku. Mereka semua memiliki kekuatan divya. Mayavi pun menaruh beberapa bubuk padanya dan menghilangkannya. Dia bilang aku harus segera memberitahu Nagarset. Di sisi lain, Sahukar melakukan drama dan dia pun menangis. Dia mengatakan siapa yang bisa menghindari ini jika dalam takdir. Aku akan merindukan anak-anak itu. Lava dan Kusa tiba-tiba kembali. Kusa bilang aku pikir ini harimu, hari ini. Tuhan telah mendengar doamu. Orang-orang tersenyum melihat mereka kembali. Sahukar kaget. Sekian untuk sinopsis hari ini. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv.